ketika belajar di sini itu bahagia, berbinar-binar gitu. Dan kemudian goalnya adalah mereka menjadi khairun nas, bercahaya begitu kepada siapapun. Dan sebenarnya akronim juga sih Pak, Bina Insan Robbani. Jadi seperti tadi disinggung ada P5 itu. Jadi kalau P5 Kamis ya sebelum kurikulum merdeka sudah memulai. Agar sekolah itu mendapat sebuah kepercayaan dari masyarakat, tentu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Harus ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada channel YouTube saya, khususnya bagi sahabat pendidikan di mana saja Anda berada. Membangun sekolah yang berkualitas bukan hanya sekedar membangun fisik saja, akan tetapi mental dan spiritual turut menjadi prioritas membangun fondasi karakter yang kuat sebagai generasi penerus bangsa. Perlu kerja keras, perlu kerja cerdas, dan juga perlu kerja ikhlas yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Nah, agar sekolah itu mendapat sebuah kepercayaan dari masyarakat, tentu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Harus ada kerja otot, apa saja yang harus mereka kerjakan. Nah, di depan saya telah hadir Kepala Sekolah SMP Binar Sumeneb yang boleh dikatakan atau nama kerennya Bu Iting ya Bu? Iya. Istiana Sanding, kemudian bersama juga Quality Source yaitu Bapak Adib Farudin. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bu Iting, mengapa sekolah ini diberi nama SMP Binar? Adakah tinjauan historisnya seperti apa? Binar itu kan sebenarnya bahasa Madura. Oh iya. Binar. Oh Binar. Binar. Cerah maksudnya. Akhirnya anak-anak pada saat ketika belajar di sini itu bahagia, binar-binar gitu. Dan kemudian goalnya adalah mereka menjadi khairun nas, cahaya gitu, pada siapapun. Dan sebenarnya akronim juga sih Pak, Bina Insan Robbani. Iya. Jadi bukan hanya mereka itu mencetak dari sisi intelektual saja ya, jadi ada rasa spiritualnya, kan seperti itu. Kemudian mengelola sekolah baru, seperti halnya Binar ini kan boleh dikatakan sekolah baru. Kemudian sudah dengan segudang prestasi. Lalu juga beberapa masyarakat sebenarnya akan menjadi jujukan ke sekolah tersebut. Seperti apa sih sebetulnya? Ada sebuah butuh pengorbanan, tentu butuh pengorbanan psikis dan bahkan mungkin fisik. Seperti apa situasinya membangun sekolah tersebut sampai menjadi seperti sekarang ini? Ya, tantangan terbesar kami sebenarnya bukan di dana ya. Kalau sekolah sebelum bangun sekolah itu kan dana sebenarnya. Tapi sebenarnya tantangannya terbesar kami adalah yang pertama adalah kami istiqomah atau tidak. Apakah kita ke sekolah itu betul-betul niatnya pendidikan Allah apa enggak? Apakah kita betul-betul memperhatikan anak kita bahagia nggak sih di sekolah gitu? Jadi bukan bekerja dapat apa dan berapa yang diinginkan dan seperti apa yang bisa kamu berikan kepada anak-anak, kepada generasi. Tantangan terbesar justru dengan mindset. Saya pikir karena mindset gurunya juga mindset wali murid terutama yang ada mungkin denial terhadap kondisi anaknya yang tidak sama dengan tetangganya misal. Nah itu tantangan tersendiri itu. Terus keterlibatan selama ini keterlibatan masyarakat, keterlibatan orang tua seperti apa? Alhamdulillah kebetulan memang Binar itu adalah sekolah yang melibatkan keterlibatan penuh orang tua. Dan nanti ada pertemuan rutinnya setiap bulan. Ketika misalnya tidak ketemu secara fisik, kita pertemuan di Zoom. Dan kemudian kita pertemuan untuk pelaporan secara eksklusif ya, datangnya ayah dan ibu. Di jadwal dan itu berlangsung selama 2 hari. Perkembangan anak itu? Iya betul, itu satu semester 2 kali. Jadi kalau dulu istilahnya PTS ya, dia ada rapot tengah semester, kami masih ada itu. Termasuk juga saya dengar di SMP Binar itu terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus atau sekarang disebut dengan sekolah inklusi. Iya, seperti apa itu kan sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan beda. Kadang orang menganggapnya sekolah inklusi itu adalah sekolah khusus anak berkebutuhan khusus. Tidak.
Sekolah inklusi adalah sekolah formal yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang yang bisa bersekolah di sekolah formal. Nah, kami ada berapa? 7 nih, ada 7 dari 77. Jumlah siswa keseluruhan. Iya, 77 siswa, ada 7. Yang inklusi ada sekitar Ada 7, tapi 3 ini nggak bisa secara masuk. fisik atau mungkin Enggak, secara perkembangan intelektual aja sih. Jadi misalkan ada slow learner, ADHD, kemudian ada slow adaptation, ada gangguan rasa ekspresi. Tapi ini dibagi jadi 2, Pak. Ada 3 anak yang dia tidak bisa masuk di kelas reguler, tapi ada 4 anak yang dia bisa masuk di kelas reguler dan bisa mengikuti pelajaran dan bahkan bagus prestasinya. Maksudnya di kelas bagus secara akademik. sehingga mereka secara mental merasa tersamakan dengan siswa-siswa yang lain. Bahkan yang 3 di kelas khusus ini ada jam yang memang bergabung sama kelas reguler begitu. Bu Iting, sebelum berlakunya kurikulum Merdeka, saya dengar-dengar SMP Binar ini katanya sudah sebelumnya punya konsep, terutama di P5-nya ya, di kurikulum Merdeka. Coba berikan pandangan. Kurikulum Merdeka kan sangat menghargai anak-anak yang berbeda, jadi diferensiasi banget. Nah di Bina sebelum ada Purmor kita udah customize banget Pak. Justru ini kita malah lebih customize. Itu sebabnya Binar hanya menerima 20 anak maksimal dalam satu kelas. Dan itu kita betul-betul mendidiknya sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau misalnya ukurannya S, kita kasih S, kita kasih XL. Sedangkan nantinya jadi seksi Pak. Jadi dodoran gitu kan. Jadinya kita betul-betul menghargai. Ada murid kami yang dia secara matematika, wah ini harus di-push gitu. Tapi meski dia bakatnya di bidang lain. Itu sebabnya kami pada saat memberikan soal pun itu tidak sama. Memberikan soalnya, jadi ada yang sudah ini udah kayak SMA nih, dikasih soalnya kan. artinya juga pendekatan itu berbasis aset ya, sesuai dengan apa yang dimiliki. Jadi sekolah tinggal antusias. Iya, jadi walaupun dia tidak bisa kurang kecerdasannya di bidang logik matematik, tapi dia tetap harus antusias. Sekarang ke Mas Adit ya, Mas Adit selaku quality assurance, artinya di dalam bidang berkualitas. Seperti apa sih mengelola SMP Binar itu yang dilihat dari sisi kualitas ya, terutama di pendidikan. Alhamdulillah, secara data ada banyak bonus ya dari apa yang sudah kami kembangkan. Misalnya seperti rapor pendidikan yang 2 kali masuk dalam 20% teratas nasional dalam bidang litnum. Literasi dan numerasi. Di rapot pendidikan ya. Ya karena kan sekolah ukurannya bagus dan tidaknya itu kan kalau dulu itu di mutu pendidikan. Kalau mutu pendidikan itu bisa jadi yang mengerjakan cukup 1 orang, tapi kalau di rapot pendidikan tidak bisa karena berdasarkan asesmen ya. Oke. Jadi tapi bagi kami itu hanya bonus saja ya. Dan juga misalnya kabar-kabar tentang alumni kami yang tersebar di beberapa sekolah yang ternyata di pengkajian baru cukup menonjol di bidang akademik maupun non akademik. Tapi sebenarnya kan Binar ini di antara inovasi kurikulumnya kan adalah menyajikan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Jadi kami mengangkat 17 tema Sustainable Development Goals (SDGs) yang dikenal hari ini yang memang ini menjadi gerakan global di mana berbagai negara dengan segala turunannya baik di pemerintahan maupun di ilmiah pendidikan itu berusaha untuk mencari solusi atas tantangan-tantangan global seperti kelaparan, kemiskinan, ekonomi dan tata kelola lingkungan dan sebagainya. Nah, jadi seperti tadi disinggung ada P5 itu. Jadi kalau P5 kami ya sebelum kurikulum Merdeka sudah memulai. Dengan berbasis SDGs. Jadi anak-anak alur kami sampaikan sedikit alur pembelajaran temanya itu. Jadi misalnya kelas 7 kami itu mengangkat pilar pembangunan lingkungan. Jadi dari 17 tema SDGs itu dibagi jadi 4 pilar besar. Kelas 7 itu kita pilih alam dan lingkungan. Jadi di situ selama 2 semester anak-anak belajar tentang air dan sanitasi, kemudian mana berkelanjutan,
energi bersih dan lanjutan, ngomong ekosistem darat, laut dan sebagainya. Nah itu misalnya kita ngomong air, jadi kita memilih tema itu mulai dari yang dekat ke yang jauh, dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang paling dekat dengan mereka kan adalah alam ya, lingkungan. Jadi biasanya kami mengangkat si kelas 7 itu di bulan Juli dan Agustus itu tema tentang air dan sanitasi. Jadi mereka berliterasi di awal, kemudian kita datangkan guru tamu dari DLH yang menguasai tentang air dan limbah polusi misalnya. Kemudian kita ajak mereka untuk meninjau langsung PDAM, bagaimana mereka mengelola akses air bersih. Kemudian biasanya diakhiri dengan mereka membuat laporan dan presentasi. Dan ternyata itu kita rasakan efeknya. Jadi anak-anak pertama mereka antusias. Itu efeknya kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Yang kedua, mereka menjadi terbantu mengaitkan apa yang mereka pelajari di ruang kelas dengan problematika real yang ada di masyarakat, Di lingkungan kontekstual sekali. Begini. Kemudian berikutnya, nah ini yang menarik. Jadi menurut testimoni sebagian orang tua wali murid itu, oh ternyata anak saya setelah sekian bulan di Binar itu menjadi sangat efisien terhadap air dan listrik di rumah gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu, jadi mulai dari kalau dalam B5 kan ada pengenalan, kontekstualisasi, kemudian sampai aksi dan sebagainya. Ternyata ini terbantu gitu dengan pola yang seperti ini. Nah, jadi tugas saya sebagai quality assurance itu adalah memastikan bahwa semua guru memahami konsep pembelajaran SDGs ini, dan mereka dari mapel apapun berusaha untuk mengaitkan pembelajaran itu dengan, jadi include pada itu ya. Jadi itu menjadi tema sentral, isu sentral yang diangkat dari berbagai pelajaran, sehingga itu lebih lekat dalam memori anak-anak dan sampai pada getaran perubahan perilaku alhamdulillah bisa terlihat. Proses inovasi yang luar biasa menurut pandangan saya, sehingga hasilnya pun tidak hanya dirasakan oleh anak, oleh orang tua, tetapi oleh sekolah. Pada akhirnya sekolah Binar ini, barusan akreditasinya, tapi kan tidak dengan serta-merta mendapatkan akreditasi A. Jadi ada proses yang harus dilakukan. Paling tidak yang saya sebutkan tadi ya harus ada kerja keras, kerja ikhlas, sehingga bisa dilihat satu hasilnya. Kemudian tindak lanjut yang diharapkan ke depan seperti apa sih Binar ini? Jadi sebenarnya kan di era 80-an ketika Ivan Illich, seorang kritikus pendidikan dari Rusia itu membuat semacam klasifikasi negara maju dan negara berkembang. Kalau negara berkembang itu pendidikan itu cenderung dibebankan kepada lembaga pendidikan, pada sekolah. Jadi masyarakat, orang tua, mereka pasrah. Kalau orang Jawa bilangnya pasrah gungguan. Tapi kan kalau di negara maju semuanya terlibat. Jadi dari mesosistem sampai makrosistemnya itu mereka mendukung. Nah, cuma hari ini kan kita mendapati ironinya adalah ternyata itu belum tercipta ya dalam masyarakat kita. Jadi media belum sepenuhnya mendukung, bahkan NGO mayoritas. Karena begini, kunci keberhasilan pendidikan, pilar pendidikan itu awalnya kan ada 3, yaitu masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Tapi zaman digitalisasi saat ini, ternyata pilar pendidikan itu bukan hanya 3. Tambah 1 yaitu media sosial. Karena ya terus terang saja dengan media sosial bisa masyarakat itu bisa paham. Ada semacam edukasi pendidikan di dalamnya. Kemudian kepala sekolah Bu Iting itu sendiri, kegiatan-kegiatan saya lihat secara akademis beberapa waktu yang lalu punya relasi dengan beberapa instansi terkait. Seperti apa itu? Ya, tadi karena kita mau mengangkat tema SDGs, maka memang kita kolaborasinya banyak sekali, baik dengan tokoh masyarakat maupun bergabung dengan instansi pemerintahan maupun yang swasta. Jadi banyak sekali itu akhirnya membentuk karakter anak-anak yang percaya diri,
kemudian mereka tahu bicaranya mau membangun relasi. Networking kan? Iya, berani bertanya kepada pejabat, kepada orang yang lebih tua, ya tokoh-tokoh hebat. Itu loh yang penting, karena terkadang kan anak pandai cerdas, kalau misalkan networkingnya lemah, juga belum tentu menjadi sebuah jaminan ketika mereka terjun ke pasar. Nah, Jadi di pemirsa, khususnya sobat pendidikan di SMP Binar itu sejak ini sudah diajarkan seperti itu, sehingga ada semacam juga kebanggaan ya, baik terhadap sekolah, khususnya kepada orang tua. Makanya sepertinya juga sekolah baru seperti Binar ini kan mulai sudah dipercaya oleh masyarakat, dan kepada sekolah-sekolah sebetulnya untuk menjadi siswa tidak usah terlalu bingung. Bagaimana sekolah itu dibangun? Syukur kalau sekolah itu sudah punya branding. Bukan sekolah yang menjadi siswa pada akhirnya, tapi siswa yang akan menjadi sekolah. Dan pada sore hari ini, misalkan kita mendatangkan sekolah ya, menurut saya ini menjadi sebuah inspiratif. Lalu apa saja ke depan Binar ini? Harapannya terhadap siswa itu sendiri. Setelah sekolah berbuat, impian siswa lulus apa yang diinginkan? kami berharap bahwa anak-anaknya ada di Mamet. Jadi Binar itu kan sebenarnya kalau lulus itu kita main ke wisuda Pak. Biar belajar. Bukan, artinya di Binar itu siswa bukan hanya dicetak untuk menjadi orang pintar saja ya, tapi saya lihat kapan hari kan ada musolanya di situ ya. Jadi mental spiritualnya dididik mulai sedini mungkin. Saya berharap mereka bahkan sebelum lulus mereka harus menjadi manusia yang bermanfaat Bagi diri sendiri, orang lain. bagi keluarga terdekat, Betul. bagi orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Itu yang kami tekankan ke anak-anak. Jadi dimanapun kalian, dimanapun bumi dipijak, maka disitulah uang dijunjung dan kalian harus memberikan manfaat. Gitu. Jangan sampai malah menjadi beban. Yang dalam menjadi beban. Demikian para sahabat pendidikan. Jadi bincang-bincang saya dengan Bapak Adib Fahrudin, Quality Assurance, dan Ibu Istianah Sandi, Kepala SMP Binar. Binar itu high school di mana Bu? Binar Junior High School. Binar Junior High School. Ada tagline-nya Pak. Tagline-nya Pak. Mengokohkan adab, mengembangkan bakat. Itu Nah, mengukuhkan adab, mengembangkan bakat. Artinya bahwa seseorang itu tidak hanya dituntut untuk bisa pintar saja, tetapi adab itu di dalam Al-Quran itu adalah di atas ilmu. Jadi tidak cukup orang itu memiliki ilmu saja ya, tetapi minimal itu harus sudah punya adab dulu, baru ilmu. Sebab kalau ilmu saja tanpa adab, ketika bom nuklir diciptakan pertama kali, karena mungkin orang itu tidak punya adab, maka itu diledakkan, padahal tujuannya bukan ke sana. Demikian bincang-bincang saya sore hari ini, saya dengan Kepala SMP Binar, kemudian Wakakurikulum. Terima kasih sudah berkunjung ke podcast Zulkifli Official ini. Semoga ke depan SMP Binar akan lebih baik dari sekarang. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.